berapa puluh tahun ini? 30 tahun. Pimpinan BTN ini sudah sekian puluh kalinya yang berganti. Remeh ya, kasus yang sepele. Bukan berarti ini urusan wakil wali kota, tapi saya merasa iba. Waduh. 96 sampai 2006. Mulai 96. Iya. 1996. 96. Ini stempelnya BTN. Lunasnya itu ya. Iya. 96 udah lunas. Sudah lunas. Sebelum reformasi lah. Iya. Dulu apa itu belinya nyicil teh ya bersih. Iya. Kredit ya. Itu saya kan Medokan mana? Dari Medayu Selatan. Medayu Selatan. Ya KP berarti. Bukan. Kosagra. Oh, Kosagra. Iya. Oh, sing Kosagra. Rumahnya sekarang masih ditempati? Masih, Pak. Cuman sertifikatnya belum ada. Loh lah ya. Kok sampai sak mono suwene ya? Nggak dikasih-kasihkan. Hah? Nggak dikasih-kasihkan sama BTN. Loh ndak. Dulu BTN belum di sini berarti. Sudah, Pak. Mulai awal saya sudah di sini. Oh, di sini? Ini yang pengurusan Tahun pertama. 96 itu. 9 berapa? 96. 96 sudah di sini BTN. Iya. Oh. Ini saya ngurus ini 2015, Pak, mental. Mentale ya apa jadi? Iya. Saya menghubungi bapak-bapak ini terus akhirnya disuruh buat surat. Ini saya buat surat. Surat bolak-balik, Pak. Surat tok gak diwaca dikelompokno plek ngono, Bu. Iya. Terus ini saya follow up yang kedua. Nah, ini. Ini tahun 2023. 2015 belum ada beritanya, Pak. Saya follow up lagi 2023, ini ayah saya sudah meninggal. Makanya saya pakai ahli waris. Oh, ini yang kredit dulu Bapak sampean ya? Iya, ibu, Pak. Ibu lah ya ibu. Iya, ibu. Sekarang sudah meninggal dua-dua. Ibu Bapak udah meninggal dua-duanya. Sudah. Pagi Pak. Iya. Mau lagi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih. Bank Tabungan Negara. Ini kedua kalinya ya. Dulu saya terima yang sana ya, Mas. Udah ada titik terang rupanya yang di sana. Alhamdulillah lah. Dan ini Ibu, siapa namanya Bu? Esti. Iya. Sampean? Oh, saya Eni. Bu Eni lah. Ini kebetulan beberapa minggu yang lalu kita kedatangan Bu Eni. Bu Eni ini mengadukan ke kita karena kasus ini sudah cukup lama. Yaitu semenjak pelunasan tahun 29 November 1996. Mereka ambil rumah dan tanah di Kosagra, Medokan Ayu. Dan tentunya mungkin dulu kreditnya juga melalui bank BTN ini Bu ya. Iya, Bayarnya di sini. Makanya sesuai dengan apa yang tentunya menjadi hak mereka, yaitu untuk mendapatkan sertifikat. Ini kan seringkali pimpong ya, tidak ada juntrungnya, tidak ada kejelasan. Sebenarnya persoalan ini kan persoalan yang remeh-temeh. Mungkin bagi Bank BTN, Bu Eni ini salah satu korban yang mungkin kalau cuma satu dianggap nggak ada masalah. Tapi bagi Bu Eni sertifikat ini kan merupakan suatu haknya mereka, hak bukti untuk kepemilikan rumah dan tanah pada saat mereka kredit. Makanya mereka sudah sekian puluh tahun tidak ada juntrungnya, akhirnya mengadu ke kita. Nah, kita minta penjelasan kepada pimpinan BTN yang ada di sini supaya kalau memang itu kesingsal, ya gimana caranya untuk bisa mengganti daripada sertifikat yang kesingsal. Kalau toh itu bisa ditemukan, kapan kira-kira bisa diserahkan? Kan gitu aja. Monggo saya persilakan, Pak. Terima kasih Pak Mas Muji. Ibu Eni dan juga yang ada di sini. Ini memang kami selaku Bank
yang sudah memberikan kredit kepada Ibu KST ya. Iya. Maaf Bu Eni itu sebagai pembeli atau bagaimana? Saya anaknya Pak. Oh, anaknya. Warisnya. Ahli warisnya. Jadi mohon izin Bu Eni. Jadi atas nama Ibu KST ini memang sudah kita lakukan prosedur yang untuk mengetahui di mana keberadaan sertifikat tersebut. Nah, yang ada sekarang ini memang keberadaan sertifikat tersebut nggak diketahui ya, nggak diketahui. Kemudian kita sudah menelusuri kepada developer juga sudah raib, nggak tahu lagi di mana. Nah, kemudian juga notarisnya juga sudah nggak aktif lagi, udah nggak aktif lagi. Nah, kemudian karena memang ada sertifikat di situ kemarin, udah ditelusuri, ternyata sertifikat tersebut yang atas nama kita ketahui juga nomor 2715 itu bukan berada di lokasi yang atas nama KST. Jadi ini memang kami kewalahan juga untuk melakukan untuk melakukan penerbitan sertifikat ini karena membutuhkan proses yang panjang, proses yang akan memakan banyak waktu. Jadi mungkin nanti kami juga akan melakukan upaya-upaya lain, Bu. Mungkin nanti akan dilakukan yang namanya proses apa ya namanya itu? Iya, Pak. Mengunci Bu KST sedikit menambahkan, jadi zaman dahulu itu kan ada Bu KST kan sudah ada AJB, Ada AJB-nya nomor 1202 dengan notaris PPAT-nya adalah notaris Abdul Hakim. Saat ini sudah nonaktif. Nah, terkait penyelesaian sertifikatnya sendiri, kami sudah melakukan penelusuran secara mandiri dan secara informal, di mana di bidangnya Bu KST itu di Jalan Medayu Selatan 13 Blok L nomor 30 itu kalau dilihat di web ATR BPN bumi ATR-BPN.go.id itu sudah terbit NIP nomor 2715 seluas 110 meter persegi, dan status sertifikatnya merupakan satu sertifikat hak milik. Namun untuk informasi detail hak miliknya atas nama siapa sebagainya kami masih belum mengetahui. Rencananya kami akan meminta informasi secara resmi kepada kantor pertanahan Surabaya 2 untuk sertifikat ini apakah atas nama Bu KST atau bukan. Apabila bukan, nanti sekalian meminta petunjuk ke kantor pertanahan penyelesaiannya seperti apa. Mungkin ada lagi yang bisa memperjelas atau memberikan suatu keterangan yang konkret ya. Karena kan ini sudah berapa puluh tahun ini? 30 tahun. Mungkin pimpinan BTN ini sudah sekian puluh kalinya yang berganti. Makanya sampai ketumpuk-tumpuk. Kenapa sih saya ngomong kasus seperti ini sering terjadi dengan para orang seperti ini? Kasusnya kan remeh ya, kasus yang sepele. Kalau arek Surabaya ngarane ya remeh-temeh lah. Mungkin Bu Kety ini dianggap di bank sini ini ya suruh bikin surat sampai berapa kali surat yang sudah disampaikan di sini. Tapi kalau seperti itu terus sampai Bu Kety mungkin nanti tidak ada, ini belum ada titik temu. Kalau kita tidak akan mediasi seperti ini. Saya kasihan dengan Bu Kety seperti ini. Bukan berarti ini urusan wakil wali kota, tapi saya merasa iba. Karena mereka satu-satunya harta yang dimiliki ya rumah ini. Pegangannya apa? Ya, harusnya sertifikat. Loh, kalau itu diterbitkan atas nama misalkan ada orang lain, tapi Bu Kety tidak pernah digugat sama orang lain, dan mereka juga membayar keabsahan ini dengan sempurna dan lunas ya, lunas. Cuma mereka ini menginginkan haknya. Endi hakku, aku bayar lunas. Sertifikatku endi? Karena ini sudah ke anaknya. Nanti ke cucunya lagi, ini anaknya Bu Kety lagi, ke cucunya lagi. Kalau Bu Kety-nya sudah tidak ada. Tapi kan mereka tidak punya harapan untuk bisa tenang. Karena rumah yang ditempati itu satu-satunya adalah sebagai alat buktinya ya sertifikat.
Gitu loh Pak. Ya, tolonglah ini ditangani secara serius supaya nanti ada titik temu, ada kejelasan. Gitu loh. Karena saya yakin sudah 25 tahun Bu ya. 30 tahun. 30 tahun ini berapa kali pergantian kepala cabang yang di Surabaya ini. Makanya sampai ketumpuk tuh dianggap hal yang sepele, tapi bagi Bu Kety ini yang mempunyai satu arti tersendiri sertifikat ini. Gitu loh. Kira-kira kapan ya? Karena BPN 2 ini kan sudah pindah di Medokan lah salah juga. BPN 2 itu sudah pindah di Medokan. Yang di Kerembangan sudah pindah ke sana dekatnya. Dekat lah dengan lokasinya Bu Kety ini kan. Sudah pindah ke Medokan lah salah. Ini diseriusi lah. Karena kalau misalnya hilang bener, ya yang menghilangkan kan dari pihak bank, bukan Bu Kety. Ya apa upayanya supaya bisa menerbitkan sertifikat baru lagi. Gitu. Karena rumah yang di tempat ini sudah berapa puluh tahun umur rumahnya Bu? Rumah Ibu berapa puluh tahun udah? 30 tahun. Udah 30 tahun itu ya, Iya. semenjak itu ya. Di tempat Ibu gitu. Tempat Ibu. Saya. Orang tuanya sampai meninggal dua-duanya sudah. Iya. Dua-dua masih. Sampai dua-duanya meninggal, Pak. Saya masih belum dapat sertifikat. Tapi sampai dengan saat ini masih ditempati Masih, keluarga. masih Ditempati. saya tempati. Dijual ya Pak laku Pak, gak ada suratnya. Iya. Kan itu. Baik, mungkin saya bisa menambahkan. Nggih. Pak Ibu, terima kasih. Perkenalkan saya Pak Lisda, Ibu Nggih. ini salam kenal. Jadi memang problem ini kuncinya kan adanya di pengembang. Jadi dari tahun ke tahun kita selalu berusaha untuk membantu menyelesaikan permasalahan daripada almarhum Bu Kesti ini gitu ya. Namun mentoknya kami selalu kepada pengembang, karena di mana pengembang ini kan sudah raib, sehingga teman-teman di lapangan pun dalam menindaklanjuti proses penyelesaian sertifikat ibu, mentoknya kita ketemunya di situ. Akhirnya kami berusaha secara mandiri untuk menelusuri kembali terkait proses keberadaan maupun penyelesaian dari sertifikat ini yang akhirnya berlalu terus-menerus, apalagi di bank kita itu kan selalu ada mutasi, kemudian perpindahan pegawai, sehingga di situ pun juga menjadi masalah. Jadi tidak terselesaikannya permasalahan ibu ini, sehingga itu berlalu terus-menerus sampai menjadi 30 tahun ini. Nah, maka dari itu mungkin kami di sini ini secara moral pun juga merasa bertanggung jawab untuk harus menyelesaikan daripada sertifikat itu. Nah, untuk itu mungkin kami akan coba menyurati dari pihak BPN kembali supaya seperti apa. Kalau memang itu bisa diterbitkan sertifikat kembali, akan kami lakukan. Cuma nanti kepentoknya apa kami BTN ini bisa mewakili dari pengembang untuk bisa melakukan penerbitan sertifikat ibu, karena saat ini secara penelusuran dari terakhir oleh teman-teman di situ sudah terindikasi terbit NIP atas nama orang lain, kan demikian toh. Nah, hal ini akan kami coba pastikan kembali via surat. Kami akan bersurat ke BPN apa benar sertifikat itu sudah terbit dan atas nama siapa, sehingga nanti dari situ baru ketahuan permasalahannya seperti apa, solusinya seperti apa supaya sertifikat ini sesuai dengan AJB yang kami punya itu adalah atas nama almarhum Bu Kesti kan nanti. Nah, nantinya kalau memang itu bisa diterbitkan, pasti pihak BPN akan meminta penerbitan atas nama ahli waris. Sudah. Nah, nanti itu Nah, nanti itu akan dilakukan seperti itu. Nah, terkait masalah biaya dan ini memang ya, kami akan tanggung itu semua seperti apa teknisnya. Yang terpenting saat ini kami ingin memastikan terhadap sertifikat itu sudah terbit atau belum. Karena kan NIP ini belum tentu terindikasi itu SHM-nya sudah benar dikeluarkan atau belum. Karena kalau tahun-tahun sekian itu pengembang dulu itu hanya mencatatkan nomornya aja dicatat, tetapi belum tentu sertifikatnya diterbitkan. Kadang terjadi seperti itu Bapak. Ya. Makanya kami ingin memastikan ke pihak BPN melalui surat nanti, kami akan memastikan seperti apa sertifikat itu sudah diterbitkan atau belum. Jika memang belum, ya kami akan coba urus kembali ke atas nama yang sesuai dengan debitur yang ada di kami. Seperti itu Bapak. Oke. Mungkin timingnya minggu ini kami akan bersurat ke BPN, kemudian nanti hasilnya seperti apa.
kami minta nomor Bu Neni nggih. Iya. Nah, nanti kami catat ke Mas Duta supaya kami bisa tektokan untuk perkembangannya seperti apa, hasilnya seperti apa, kemudian data-data apa yang nanti kami butuhkan terhadap Ibu untuk Iya. proses penerbitan sertifikat tersebut nggih, supaya bisa clear dan jelas. Iya. Itu sih. Nah, kalau seperti ini kan kami juga enak supaya ada perhatian, supaya kami bisa lebih fokus untuk penyelesaian seperti kemarin yang Pak Abu Iya, iya, yang Sidoarjo itu, ya. clear juga kan Nggih, Pak, nggih, nggih. nggih, nggih. Nah, hal-hal semacam itulah yang memang kami butuhkan karena terus terang yang kami urusi debitur ini juga banyak Pak. Iya, nggih, nggih. Meliputi daerah Sidoarjo sebetulnya dan Nggih, nggih. banyak masalah seperti yang Pak Muji sampaikan iya. di Sidoarjo itu kasusnya banyak pengembangan abal-abal kan gitu Pak. Banyak. Jadi kami di situ banyak terjadi korban juga Pak di situ sehingga kami ya namanya kami bisnis ya jalan terus cuman permasalahan tetap kami minimalisir kemudian juga akan kami selesaikan secara bertahap walaupun itu sebetulnya menjadi tanggungan daripada pengembang dan kami juga menjadi korban seperti yang kasus Jaya Tera kemarin juga kan sudah masuk bui kita juga kesulitan untuk mau mengurus tetapi alhamdulillah jalan selalu ada kalau kita ingin berbuat kebaikan kan demikian. Jadi itu Ibu intinya kami akan fokus selesaikan itu karena itu kewajiban kami dan itu hak daripada Ibu, kami tetap secara moral akan bantu untuk menyelesaikan sampai clear dan terbit sertifikatnya. Nah, nanti untuk selanjutnya tinggal tektokan ya dengan Mas Duta perkembangan seperti apa. Minggu ini kami akan bikin surat ke BPN untuk menanyakan kejelasan terkait sertifikat yang dikapling itu. Itu sih tambahan dari kami. Terima kasih banyak. Mungkin yang kami bisa berikan saat ini seperti itu Pak Miki. Nggih. Matur nuwun Bapak. Nggih, terima kasih Pak. Jadi gini Pak, Nggih. kebetulan BPN ini kan sudah pindah di Medokan, Nggih. dekat rumah saya. Alangkah baiknya begini Pak, langsung aja diparani karena BPN 2 ini kan kasusnya juga banyak. Kasus nunggak-nunggak permasalahan-masalah tanah. Kemarin yang kasusnya Permadi ada Willy yang sekarang sudah masuk itu kan juga di BPN 2 juga. Nah, kapan kita langsung aja ke BPN 2, parane BPN 2. Oh, kalau Enggak apa-apa nanti. siap mendampingi kami, Ya kita dampingi nanti. beliaunya Ya, malah lebih nomor enak, telepon Bu ya. Ibu kan rumahnya Medokan tahu juga. Lah kan dekat sudah tinggal ke timur dikit kan kita. Enggak apa-apa nanti kita janjian, Nggih, kita Pak. parani ya. Sekaligus ada korban Pak Willy yang Siap. rumahnya di Seruduk dibongkar sama Permati itu loh. Oh, mantan. Ya, nanti kita sekalian ya. Kita nomornya Nanti biar lebih saya enak. bisa dikabarin nanti Ya. kapan jadwal Pak Oke, Armuji bisa ke sana ya. bareng-bareng dulu di sana. Bareng-bareng. Nggih. Lebih enak, nggih. Nggih Pak Armuji. Nggih, ngaten Bu, Bu nggih, ngaten Bu nggih. Nggih, Bu. Turung mari ojo terima kasih. Turung mari kok. Karena Terus kalau mari. nggak ada Pak Armuji Kalau nggak nggak ada diperhatikan. Enggak lah. Marilah. Sampai Bapak nggih. Pakai ketemu boleh nggih. Nggih, ketemu sana. Kami Di sana. tungguin, Nggih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam saudara kita semuanya. Yang terhormat Bapak Ketua BPN 1 dan Bapak-bapak yang ada di sini, serta dari BTN, terus Ibu Bu Eni yang kebetulan mereka juga ingin meminta suatu kepastian tentang keberadaan surat-surat sertifikat yang belum mereka miliki. Dulu mereka membeli rumah dan tanah itu melalui kredit BTN. Mungkin dari BTN dulu, monggo saya silakan. Baik, terima kasih Pak Wawali dan Pak Kepala BPN beserta jajarannya. Jadi kemarin kami kedatangan tamu Pak Wawali beserta Bu Eni, mohon maaf. Jadi inti permasalahannya adalah beliau ini adalah ahli waris daripada Bu debitur kami atas nama Bu Kaisti. Beliau tinggal di perumahan Kosagra, Jalan Medai Selatan 13, Blok L nomor 30. Setelah kami telusuri, beliau ini memang sudah melakukan pelunasan, Bapak, sudah melakukan pelunasan cukup lama. Namun secara keseluruhan pihak pengembang belum memenuhi kewajibannya terhadap penyelesaian sertifikat yang mana itu menjadi jaminan Bank BTN pada waktu saat itu. Dan saat ini pengembang itu sudah tidak diketahui keberadaannya sehingga kami menganggap itu sudah raib. Nah, hal inilah yang menjadi hambatan kami selaku Bank BTN
untuk menyerahkan terhadap sertifikat dari almarhum Bu Kaisti sampai dengan saat ini. Dan berdasarkan penelusuran terakhir kami di data Sentul Tanahu, ternyata di blok Kafling yang menjadi agunan rumah ditempati oleh Bu almarhum Bu Kaisti beserta saat ini sampai dengan saat ini ditempati oleh ahli waris, itu sudah terdaftar sertifikat hak milik dengan NIP nomor 02715 seluas 110 meter persegi. Berdasarkan hal itu, kami kemarin juga sudah bersurat ke sini untuk meminta informasi teknis seperti apa terkait apa benar sertifikat ini sudah terbit atas nama orang lain atau atas nama Bu Kaisti. Kemudian juga penerima sertifikat itu siapa. Tetapi jika memang sertifikat itu baru muncul nomor NIP-nya aja dan belum terbit sertifikat, nah kira-kira teknis untuk penerbitan sertifikatnya seperti apa supaya nanti atas nama ahli waris atau siapa berdasarkan data yang kami punya. Karena apa? Saat ini pengembang raib, sehingga secara prosedural kan yang harus mengurus atas nama PT tersebut. Nah, kami kira-kira dengan kondisi seperti ini apa Bank BTN bisa membantu mengurus melalui teman-teman di BPN sini teknisnya seperti apa supaya sertifikat itu nanti terbit bisa atas nama ahli waris. Demikian Bapak dari kami, mohon penjelasan lebih lanjut supaya kami bisa membantu hak daripada debitur kami yang telah melunasi. Demikian Bapak, terima kasih. Itu mungkin satu dulu, monggo silakan. Terima kasih dari pihak BPN. Dulu waktu minjamkan duit agunannya apa Pak? Bangunan beserta sertifikat induk. Sertifikat induk. Namun secara penelusuran terakhir ini sudah Sertifikat induknya berarti di bank. dulu waktu itu di bank, setelah itu diurus pecah-pecah karena itu satu hamparan itu kan terdiri dari beberapa kartu-kartu. Dulu waktu pecah, bank ada rekomendasi pemecahannya nggak? Mengeluarkan surat? Melalui notaris, kebetulan notarisnya pun saat ini juga sudah pensiun. Terus sertifikat hasil pemecahannya itu dikasihkan bank nggak? Tidak. Kok bisa? Nah itu ya. Tidak. Masa bank seperti itu? Harusnya kan kalau dipecah, itu kan langsung nanti diminta kembali sertifikat hasil pemecahannya itu. Kalau nggak diminta, masa bank berani mengeluarkan uang? Selama ini Bapak, jadi pada saat realisasi terjadi sertifikat masih dalam bentuk induk. Tapi yakin ya itu nggak disimpan di bank sertifikat? Betul Pak, sampai dengan saat ini kami juga sudah melakukan stok konten. Keberadaan sertifikatnya itu juga sudah tidak. Lokasinya sudah disurvei belum Mas? Lokasi yang pasti silakan. Iya, ya, silakan. Mari menambahkan yang disampaikan oleh Bapak Kakang bahwa kemarin setelah kami menerima informasi terkait dengan permasalahan ini, kami melacak di sistem kami Pak. Tadi disampaikan oleh Bapak bahwa informasi ada NIP lain ya Pak? Aplikasi Sentul Tanahu ya. Jadi dalam aplikasi Sentul Tanahu itu ada disclaimer, jadi kalau memang ada perbedaan itu memang nanti masyarakat itu diharapkan untuk menginformasi kepada kami sehingga kami bisa menelusuri apakah ada kekeliruan pemetaan atau seperti apa. Kemudian kami dan tim akhirnya melacak menelusuri kembali terhadap pemetaan di lokasi tersebut. Kemudian kami telah memperoleh hasil bahwa di lokasi Blok L 30 Iya. Blok L 30 itu memang kemarin ada kekeliruan terhadap pemetaan. Kemudian setelah kita cek kembali bahwa betul Pak di lokasi Blok L 30 itu telah terbit sertifikat tahun 88 pemecahan dari induk yang disampaikan oleh Bapak tadi. HGB-nya nomor 14, ini nanti bisa kami cek kembali Pak ya. HGB-nya nomor 14 atas nama Nyonya Kaisti. Betul. Betul. Nah ini berakhir tahun 2004.
Oh, HGB-nya sudah berakhir. Sudah berakhir, Pak. Berakhir kami baru. Oh, HGB ini. Nah, ini yang mungkin kami belum bisa memberikan informasi lebih lanjut. Mungkin yang perlu kita tanyakan B16 itu dulu yang mengambil siapa? Pihak bank atau Itu ada catatan hak tanggungannya ya? ini mungkin nanti Pak Ibu itu sementara informasi sekarang Cari sekarang. Ada nggak catatan hak tanggungannya? Kalau nggak ada, ya, jadi bahwa pada intinya Pak di lokasi ibu itu memang sudah terbit B164 atas nama Nyonya KST tahun 88 terbitnya Pak. Kemudian karena HGB ya Pak. HGB ini entah. sampai sekarang 2004 belum diperpanjang dan sekarang. mungkin nanti bisa dicek di Seperti yang akan dibuka. mungkin sementara itu. Mungkin ini kan sudah jelas ya Pak? Sudah jelas kalau ini. Sertifikatnya masih atas nama Ibu. KST, berarti tidak ada perubahan. Ada perubahan. Cuman HGB-nya sudah berakhir. Habis lah. Nanti kita lihat apakah perlukan perpanjangan atau belum. Gitu ya. Tapi karena nggak pernah diinformasi, kita nggak pernah lihat. Nah, karena itu diagunkan di BTN. Nah, tahun 96 sudah lunas, tapi nggak ada diberikan. Di BTN juga tidak menyimpan sertifikatnya, kan misterius ini kan. Ya. Anggap aja hilang kan. Coba biar dilihat dulu. Kalau itu benar ada catatan hak tanggungannya, nanti kan ada surat dari rekomendasi dari bank harus mengeluarkan bahwa itu sudah lepas. Nanti selanjutnya kita proses. Kalau memang itu betul-betul nggak ada, hilang, ya sudah kita bikin laporan polisi bahwa sertifikatnya hilang, ya kan? Kemudian kita buat sertifikat pengganti, cuman harus ada surat keterangan, laporan. Tuh, kemudian nanti ada yang disumpah, yang menghilangkan siapa nanti kita sumpah. Kemudian kita umumkan di media 30 hari. Terus sudah dengan kesandaan, kita buat sertifikat atas nama Bu Ini Ini. yang bertanggung jawab pengurus kehilangan harusnya BPN. Bang. Ya, minta tolong BTN lah, karena itu belum lepas dari pihak bank. Kan, itu kan harus sepele ya. Saya kira BTN oke aja. Ya gampang dong. Cuman biar dilihat dulu nanti. Barangkali di sana ada catatan-catatan apa kita nggak ngerti juga, kalau belum dilihat. Semoga sih ya ada permasalahan di catatannya. Bapak, Oke. mungkin itu sudah Ya. sudah titik terang ya. Sudah ada. Satu lagi. Ya, sudah ada titik terang. Jadi dari pihak BTN nanti ini kan sudah jelas, sudah gamblang. Dari keterangan tadi sudah terinformasi seperti itu. Tinggal nanti tindak lanjutnya seperti apa. Ini pihak BTN harus terus koordinasi dengan BPN gitu loh. Nggih Pak pun gamblang ya. Lah memang HGB ini entek ya engko perpanjangan gitu.